Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kembali lagi bertemu. Hari ini kita akan mempelajari mengenai materi jual beli. Nah, sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa. Mari semuanya angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, langsung saja Ibu akan menjelaskan mengenai praktek jual beli. Nah, apa itu jual beli? Jual beli secara bahasa adalah menukar sesuatu dengan sesuatu. Nah, jual beli menurut syara adalah akad tukar menukar harta dengan harta yang lain melalui tata cara yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Nah, yang dimaksud kata harta di sini ada dua macam. Nah, yang pertama yaitu harta yang berupa barang, misalkan seperti buku, rumah, mobil, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua, harta yang kedua, misal berupa jasa atau manfaat. Contohnya seperti pulsa telepon, pulsa listrik, dan lain-lain. Dasar hukum dari jual beli terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Nah, yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, dari ayat tersebut dapat kita pahami bahwa hukum jual beli itu diperbolehkan atau halal. Terdapat juga dasar hukum dari jual beli pada hadis Rasulullah SAW yang artinya Nabi SAW ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Nah, beliau menjawab seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. Nah, artinya maksudnya di sini mabrur dalam hadis adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain. Selanjutnya yaitu syarat dan rukun jual beli. Nah, syarat jual beli ada beberapa syarat. Nah, ada syarat penjual dan pembeli atau akid orang yang bertransaksi. Yang pertama, balik atau sudah dewasa. Yang kedua, berakal. Nah, yang ketiga, rusdu. Nah, apa itu rusdu? Rusdu artinya memiliki kemampuan untuk bisa melaksanakan urusan agama dan bisa mengelola keuangan dengan baik. Artinya bisa membedakan hal yang benar dan hal yang buruk. Nah, yang terakhir yaitu suka sama suka, yakni atas kehendak sendiri tanpa paksaan dari orang lain. Selanjutnya syarat barang yang diperjualbelikan atau objek jual beli. Nah, yang pertama yaitu suci, yang kedua bermanfaat, yang ketiga dalam kekuasaan penjual dan pembeli. Yang kelima dapat diserahkan atau diterimakan. Nah, yang terakhir di barang yang kadar dan sifatnya harus diketahui oleh penjual dan pembeli. Nah, adapun syarat barang yang diperjualbelikan atau objek jual beli, yang pertama yaitu suci. Nah, yang kedua bermanfaat. Dan yang ketiga dalam kekuasaan penjual dan pembeli. Yang keempat dapat diserah terimakan. Dan yang terakhir barangnya kadar dan sifat harus diketahui oleh penjual dan pembeli. Yang ketiga syarat ucapan serah terima atau ijab dan kabul. Nah, ijab kabul dapat dilakukan dengan kata-kata saja atau dengan menggunakan faktur, kwitansi atau nota. Nah, boleh saja jadi ijab kabul ini boleh dengan kata-kata, boleh juga dengan kwitansi dan sebagainya. Nah, ijab adalah ucapan penjual kepada pembeli, sedangkan kabul adalah ucapan penerima dari pembeli. Nah, praktek ijab kabul pada saat ini dapat juga dilakukan dengan bentuk tulisan, seperti tadi menggunakan kwitansi dan sebagainya, ya. Nah, kemudian syarat alat transaksi jual beli. Nah, alat transaksi jual beli ini haruslah alat yang bernilai dan diakui secara umum penggunaannya. Contohnya seperti uang. Iya. Nah, selanjutnya ada rukun jual beli. Nah, rukun jual beli merupakan hal yang harus ada dan terpenuhi saat melaksanakan transaksi jual beli. Nah, jadi rukun ini merupakan hal-hal yang harus ada. Nah, ketika rukun ini tidak terpenuhi, maka
transaksinya bisa batal atau menjadi tidak diperbolehkan. Apa saja rukun dari jual beli? Yaitu yang pertama akid atau pihak yang bertransaksi, yaitu si penjual dan si pembeli. Yang kedua maqud alaih. Nah, maqud alaih ini mencakup barang yang dijual dan harganya. Nah, jadi barang yang dijual di sini maksudnya objek atau sesuatu yang diperjualbelikan. Nah, yang ketiga sigat ijab kabul. Nah, sigat ijab kabul atau ucapan serah terima dari si penjual dan si pembeli. Nah, sekarang kita masuk ke macam-macam jual beli. Macam-macam jual beli itu ada dua. Yang pertama jual beli by sahihah dan jual beli by fasidah. Apa itu jual beli by sahihah? Jual beli by sahihah yaitu akad jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya. Nah, artinya pada jual beli ini semua syarat dan rukunnya terpenuhi, dan maka jual beli ini dibolehkan dan dihalalkan. Yang kedua, apa itu jual beli by fasidah? Yaitu akad jual beli yang tidak memenuhi salah satu atau seluruh syarat dan rukunnya. Artinya, di sini dapat kita simpulkan bahwa jual beli by fasidah yaitu jual beli yang dilarang. Nah, sekarang kita masuk ke macam-macam jual beli by sahihah atau jual beli yang diperbolehkan. Yang pertama contohnya, jual beli barang yang terlihat secara jelas dan ada di tempat terjadinya transaksi. Yang kedua, jual beli barang pesanan yang lazim, dikenal dengan istilah akad salam. Nah, yang ketiga, jual beli emas atau perak, baik sejenis atau tidak. Yang keempat, jual beli barang yang menyatakan harga perolehan ditambah keuntungan. Nah, yang kelima, jual beli barang secara kerjasama atau serikat. Nah, sekarang macam-macam jual beli by fasidah atau jual beli yang dilarang oleh agama. Yang pertama yaitu jual beli sistem ijon. Nah, bagaimana maksudnya jual beli sistem ijon ini? Yaitu jual beli yang hasil tanamannya masih belum nyata atau buahnya masih belum terlihat. Yang kedua, jual beli barang haram. Nah, jual beli barang yang diharamkan hukumnya tidak sah atau tidak diperbolehkan karena haram hukumnya. Contohnya seperti jual beli minuman keras atau khamar, bangkai, darah, daging babi, patung berhala, dan sebagainya. Nah, yang ketiga, jual beli sperma hewan. Nah, jadi ternyata jual beli sperma hewan itu dilarang atau tidak sah karena sperma tidak dapat diketahui kadarnya dan tidak dapat diterima wujudnya. Nah, yang keempat, jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya. Nah, hal ini dilarang karena belum jelas kemungkinannya ketika lahir, hidup atau mati. Yang kelima, jual beli barang yang belum dimiliki. Nah, maksudnya adalah jual beli yang barangnya belum diterima dan masih berada di tangan penjual pertama. Nah, yang terakhir, jual beli barang yang belum jelas. Nah, misalkan menjual buah-buahan yang belum nyata buahnya. Sesuai sabda Nabi SAW yang artinya Nabi Muhammad SAW telah melarang menjual buah-buahan yang belum tampak manfaatnya. Nah, ada juga ternyata jual beli yang sah hukumnya tetapi dilarang agama. Nah, kenapa bisa dilarang? Karena ada sebab atau akibat perbuatan yang menyebabkan hal itu menjadi dilarang. Nah, seperti apa contohnya? Yang pertama, jual beli pada saat khutbah dan sholat Jumat. Nah, larangan melakukan kegiatan jual beli pada saat khutbah dan sholat Jumat ini tentu bagi laki-laki muslim. Karena pada waktu itu, setiap muslim laki-laki wajib melaksanakan sholat Jumat. Nah, jadi jual beli saat khutbah dan sholat Jumat itu dilarang oleh agama. Nah, ingatlah laki-laki pada saat sholat Jumat jangan melakukan transaksi jual beli karena itu dilarang. Yang kedua, jual beli dengan cara menghadang di jalan sebelum sampai di pasar. Nah, kenapa bisa? Karena penjual tidak mengetahui harga yang pasar yang sebenarnya. Nah, dengan tujuan barang yang akan dibeli dengan harga yang serendah-rendahnya, selanjutnya akan dijual ke pasar dengan harga yang setinggi-tingginya. Nah, itu dilarang oleh agama. Selanjutnya, jual beli dengan niat menimbun barang. Nah, jual beli ini tidak terpuji, oleh karena itu dilarang.
Karena pada saat orang banyak membutuhkan justru ia menimbun dan akan dijual dengan harga setinggi-tingginya pada saat barang-barang yang akan ditimbun langka. Nah, ini dilarang oleh agama. Yang keempat, jual beli dengan cara mengurangi ukuran dan timbangan. Nah, contoh jual beli mengurangi ukuran dan timbangan adalah apabila ia bermaksud menipu. Selanjutnya, jual beli dengan cara mengecoh. Nah, bagaimana? Contohnya seperti penjual mangga meletakkan mangga yang bagus-bagus di atas, sedangkan yang jelek-jelek ditimpa di bawah. Nah, hal ini dilarang. Yang selanjutnya, jual beli barang dalam tawaran orang lain. Apabila masih terjadi tawaran-menawar antara penjual dan pembeli, hendaknya penjual tidak menjual kepada orang lain. Sebaliknya, apabila seseorang akan membeli sesuatu barang, maka hendaknya tidak ikut membeli sesuatu barang yang sedang ditawar oleh orang lain, kecuali sudah tidak ada kepastian dari orang tersebut atau membatalkan jual belinya. Nah, itu tadi materi tentang jual beli. Nah, minggu depan kita akan mempelajari tentang qiraat dan riba. Nah, sebelum Ibu mengakhiri materi kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.